Halo teman-teman sekalian, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita akhirnya bisa bertemu kembali ya. Akhirnya, emang dari mana? Kali ini saya akan membicarakan sesuatu yang sangat penting untuk kita. Sangat penting, kenapa? Karena memang banyak sekali orang yang tidak memahami hal yang sebenarnya harusnya mudah dipahami. Tentang apa? Yaitu tentang waktu. Bicara tentang waktu inilah yang membuat kualitas orang itu berbeda. Nah, bagaimana penjelasannya? Ayo kita ikuti setelah yang satu ini. Teman-teman sekalian, jadi kalau kita bicara tentang waktu, sebenarnya setiap orang, siapapun dia, baik saya, teman-teman sekalian, keluarga kita, sahabat kita, orang-orang yang dulu, sampai orang-orang yang nanti di akhir zaman, itu persoalan waktu, kita diberi waktu yang sama. Semua orang, siapapun dia, dikasih waktu yang sama. Sama-sama 24 jam sehari semalam. Jadi sama. Waktu saya 24 jam sehari semalam, teman-teman juga. Cuma persoalannya kita lihat. Dengan waktu yang sama itu, ternyata cara orang merespon waktu yang berbeda. Sehingga ada orang yang kita sama-sama punya waktu yang sama, tapi kok kualitas hidupnya beda ya. Ada yang mulia, ada yang terhina, ada yang bahagia, ada yang menderita, padahal waktunya sama. Nah, setiap kita kan beda-beda. Ada yang umurnya saat ini mungkin sudah 20 tahun, 30 tahun, 40, 50, 60, bahkan mungkin ada yang 70 tahun. Kita sudah melewati waktu yang panjang. Setelah kita melewati waktu yang berpuluh-puluh tahun itu, bagaimana kualitas diri kita? Apakah kita menjalani waktu itu dengan penuh kebahagiaan atau justru lebih banyak menderita di sepanjang hidup? Nah, ini macam-macam. Jadi sebenarnya kita nggak bisa protes juga. Ingat teman-teman, kita nggak boleh protes juga. Kenapa? Karena orang yang bahagia, hidupnya itu juga ada problemnya. Juga menghadapi masalah. Orang menderita juga punya problem. Orang yang sukses itu dia punya tantangan juga dalam hidup. Orang yang gagal dalam hidup juga punya tantangan. Jadi sama-sama punya tantangan, sama-sama punya problem, sama-sama punya peluang dalam hidup. Sebenarnya setiap kita diberi peluang juga kan. Dan semua punya bakat. Tapi dengan sama-sama punya problem, sama-sama punya tantangan, sama-sama punya peluang, sama-sama punya bakat, hasilnya beda. Kenapa? Karena caranya merespon waktu beda. Ini yang penting. Jadi kita jangan usah protes kepada orang yang berhasil. Kenapa? Karena kita punya waktu yang sama dengan mereka. Kecuali misalnya kita protes. Aduh, saya hidupnya gagal terus nih. Kenapa? Karena saya cuma diberi waktu 6 jam sehari semalam. Sementara orang lain 24 jam. Nggak bisa begitu. Sama kok. Ya kan? Kita 24 jam. Mereka 24 jam. Sama waktunya, jadi nggak boleh protes masalah itu. Saya dalam hidup saya kan banyak problem. Iya, orang yang sukses juga banyak problem. Orang-orang yang mulia, orang yang bahagia juga banyak problem. Emang kita aja yang banyak problem? Nggak boleh kita. Itulah tadi bagaimana merespon waktu sehingga hidup kita itu bisa menjadi bahagia atau menderita. Sekali lagi tentang cara merespon waktu. Nah, dalam hidup ada 3 macam orang. Ada 3 macam orang. Ini teman-teman ingat ya. Ini penting sekali buat kita semua. Ada 3 macam orang. Ada orang yang seiring berjalannya waktu, kualitas dirinya itu menjadi semakin baik. Secara kapabilitas, dia makin pintar. Dulu dia pengetahuannya sedikit. Seiring berjalannya waktu, dia belajar. Sekarang makin pintar. Dulu belum tahu sesuatu, belum tahu apa-apa. Belajar seiring waktu, makin handal. Makin terampil dia punya banyak keahlian, makin berprestasi. Dulu ikut pertandingan nggak pernah juara, terus latihan seiring waktu berprestasi. Jadi dia
menjalani waktu itu dengan perubahan yang menjadi lebih baik. Ada juga orang yang sudah melewati waktu bertahun-tahun itu nggak ada perubahan. Dari 10 tahun yang lalu sampai sekarang prestasinya gitu-gitu aja, nggak ada berubah. Kualitas dirinya begitu-begitu aja, nggak berubah-berubah. Nggak ada peningkatan sama sekali. Jadi bayangkan waktu yang dilewati 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, nggak ada perubahan dalam hidupnya. Rugi nggak kayak gitu? Dan yang lebih gawat lagi adalah orang yang melewati waktu dan hasilnya adalah lebih buruk. Dulu dia tuh bagus sekali, prestasinya luar biasa. Sekarang kok jadi orang yang terpuruk, jadi orang yang terhina. Bayangkan, padahal dulu sudah bagus gitu keadaannya, kondisinya sudah bahagia, kok tiba-tiba berubah, menurun. Sekarang kok jadi orang-orang yang terhina, orang-orang yang tidak punya kebergunaan hidup bagi orang lain. Dulu dia baik. Jadi banyak juga orang seperti itu, membangga-banggakan hidupnya yang dulu, tapi sekarang sudah nggak jadi apa-apa lagi, bahkan lebih hina. Nah, ini yang celaka nih, orang-orang yang melewati waktu, dulu bagus, sekarang lebih jelek. Harapan kita adalah yang pertama, menjadi semakin baik. Nah, pertanyaannya sekarang, bagaimana caranya supaya kita itu jadi lebih baik? Ya kan? Nah, coba kita lihat dulu sekarang. Selama ini, kita perhatikan ya teman-teman, ini mungkin bisa jadi solusi nih buat kita semua, buat teman-teman, buat siapapun. Coba perhatikan ya, apa yang sudah kita lakukan selama ini. Jadi apa yang kita lakukan selama ini itu akan mempengaruhi kualitas diri kita sampai dengan hari ini, seiring perjalanan waktu. Misalnya 10 tahun yang lalu, apa yang kita lakukan? Maka diri kita yang sekarang ini kan hasil perjalanan kita sepanjang hidup nih. Apa yang kita lakukan? Kalau dulu-dulu itu kita rajin belajar, serius melakukan sesuatu, kan keadaan diri kita sekarang kan pasti lebih baik. Pasti akan jauh lebih baik. Bayangkan kalau misalnya teman-teman itu misalnya hobinya olahraga lah, katakan contoh olahraga. Contohnya olahraga bersepeda misalnya, atau olahraga sepak bola. Kalau 10 tahun yang lalu dia berlatih serius, sangat serius, sungguh-sungguh, apa yang dilakukan sungguh-sungguh, tidak bermalas-malasan, maka sekarang mungkin dia sudah hebat sekali, sekualitas Ronaldo bisa jadi. Kenapa? Karena 10 tahun latihannya. Pasti hebat sekali kualitasnya. Kalau 10 tahun yang lalu kita belajar tentang seni misalnya, pasti sekarang kita sudah jadi ahli seni. Kenapa? 10 tahun itu waktu yang lama untuk belajar. Dan kalau kita sungguh-sungguh, maka 10 tahun itu kita bisa jadi profesornya seni misalnya, atau bidang apapun. Kalau kita tekuni bertahun-tahun dengan sungguh-sungguh, itulah yang membuat kualitas diri kita sekarang. Jadi kalau ada orang yang sekarang itu tidak bisa apa-apa, nggak ngerti apa-apa, nggak punya keahlian apa-apa, bahkan ditanya hidupnya mau kemana juga nggak tahu, ya berarti selama ini sepanjang hidupnya dia tidak jelas melakukan apa. Jadi pertama tanya dulu apa yang dilakukan. Apa yang kita lakukan selama ini? Apa yang dilakukan orang mempengaruhi kualitas hidupnya seiring waktu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah dengan siapa dia bergaul. Ini penting. Hati-hati memilih teman. Bertahun-tahun kita berteman dengan orang-orang yang demotivasi, orang-orang yang gagal, orang-orang yang sibuk ngomongin orang saja. Kita hidup dengan mereka bertahun-tahun, berkumpul, bergaul, berinteraksi, maka kita juga akan jadi orang yang gagal. Itu udah pasti rumusnya begitu. Dan semua ahli psikologi pasti setuju itu. Kita bergaul dengan orang-orang yang sukses, maka kita akan terpengaruh kuat untuk menjadi orang-orang yang sukses. Kita bergaul dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang hidupnya berdedikasi untuk berbuat kebaikan, maka kita akan terpengaruh juga untuk menjadi orang yang hidupnya berjuang untuk memberikan manfaat kepada orang lain. Jadi ingat, pergaulan akan sangat mempengaruhi kualitas hidup kita sepanjang waktu. Makanya hati-hati dalam pergaulan. Kenapa? Karena mungkin seminggu belum ada pengaruh. Sebulan, setahun, 5 tahun bergaul dengan orang yang begitu-begitu saja, kualitasnya rendah, kita jadi rendah. Pilih teman. Karena seiring waktu, teman-teman yang baik itu akan membuat kita jadi baik. Teman-teman lingkungan yang berprestasi akan membuat kita menjadi berprestasi. Orang-orang terhormat akan membuat kita menjadi pribadi yang
yang terhormat. Jadi kita lihat sekali lagi, kita tahu dulu apa yang kita lakukan dan dengan siapa kita bergaul. Dari dua ini saja, kalau kita pikirkan dan kita serius, maka akan membuat diri kita menjadi lebih baik dalam menjalani waktu. Kalau ternyata misalnya sampai sekarang kita merasa aduh saya belum jadi apa-apa juga, nah mulailah dari sekarang. Kita anggap aja hari ini adalah hari pertama kita. Kalau kita merasa hidup ini selama ini gagal, hari pertama ini aku akan berubah supaya hari-hari ke depan akan menjadi lebih baik. Jadi hari ini mulai pilih teman, tinggalkan teman-teman yang buruk, bertemanlah dengan orang yang lebih baik. Mulai hari ini lakukan hal-hal yang baik, belajar hal-hal yang kita suka, hal-hal yang kita punya passion di situ, maka akan kita menjadi ahli. Maka seiring waktu pula apa yang akan kita dapatkan, reward yang kita akan dapatkan sesuai dengan apa yang kita perjuangkan. Jadi banyak orang yang hidupnya kurang bahagia. Kenapa? Karena dia tidak pernah memperjuangkan kebahagiaan itu. Hidup maunya enak-enak, malas-malesan, santai-santai. Melewati waktu dengan santai, bermalas-malasan. Maunya yang enak-enak aja. Nggak mau repot belajar, nggak mau bersungguh-sungguh, ya nggak bisa. Jadi nggak boleh protes. Kalau nggak pernah berjuang, jangan pernah protes. Kenapa nggak mendapatkan kebahagiaan, kenapa nggak mendapatkan prestasi, kenapa nggak mendapatkan penghormatan, kemuliaan dari orang. Nggak boleh protes. Kenapa? Karena nggak pernah memperjuangkan itu sepanjang waktu dalam hidupnya. Terima kasih, sampai bertemu lagi dalam sesi berikutnya.